Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kita selalu baik dalam kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu. Kembali lagi kami ada saat ini karena anugerah Tuhan dan karena rencana Tuhan yang baik atas setiap kami. Sebelum kami memulai aktivitas kami rindu dibekali dengan kebenaran firman-Mu. Urapilah kami supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam surat Roma pasal 12 ayat 18-21. Tertulis demikian. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang bernama Gustave Flaubert pernah membuat sebuah komputasi atau perhitungan untuk membandingkan antara situasi perang dengan situasi damai. Berdasarkan perhitungannya, dari tahun 1496 sebelum Kristus sampai tahun 1861 sesudah Kristus, yaitu dalam rentang waktu selama 3.358 tahun, ada 227 tahun damai dan 3.130 tahun perang. Artinya ada 13 tahun perang untuk setiap 1 tahun damai. Perbandingan antara waktu perang dengan waktu damai adalah 13:1. Sejak tahun 1945, di mana Perang Dunia II berakhir, masih ada konflik dan perang yang terjadi antar negara di berbagai wilayah sampai saat ini. Indonesia pun pernah berkonflik bahkan perang dengan Malaysia di era tahun 1963 sampai 1966. Saat itu kondisi ekonomi dalam negeri Indonesia memburuk akibat tersedotnya anggaran untuk keperluan militer. Pada saat ini, saudara, perang antara Israel dan Iran sudah berakhir setelah berlangsung selama 12 hari. Tapi ke depan, potensi untuk terjadinya perang masih terbuka dan sangat tinggi. Tapi tidak usah jauh-jauh kita membahas perang antar negara. Mari kita lihat kondisi kehidupan pribadi kita. Berapa banding berapa antara konflik dengan situasi damai dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga, dalam lingkungan pekerjaan, dalam lingkungan pelayanan, dalam lingkungan di mana kita berada. Seberapa sering kita mengalami konflik dan perselisihan dengan orang lain, dengan pasangan hidup kita, dengan orang-orang di sekitar kita. Dalam Roma 12 ayat 20-21 ini dikatakan, tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Para suami, kalau sedang konflik dengan istri, jangan biarkan konflik itu terus terbawa berhari-hari. Berbuatlah baik kepada istri saudara. Kalau saudara di posisi sebagai istri, jangan tunggu suami berubah. Ubahlah diri saudara lebih dulu. Berbuatlah baik kepadanya ketika ada konflik yang terjadi. Jangan kalah terhadap kejahatan. Kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Jangan membalas yang jahat dengan yang jahat, tapi balaslah perbuatan buruk dengan perbuatan yang baik. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk hidup berbeda dari dunia. Cara dunia berbeda dengan cara Tuhan. Biasanya kita ingin membalas dendam terhadap orang yang berbuat jahat pada kita. Kita benci, kita marah
ketika ada konflik dan perselisihan. Tapi di sini firman Tuhan mengajar kita untuk kita hidup dalam perdamaian dengan cara berbuat baik dan mengasihi. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari buatlah perbandingan yang berbeda dalam hidup kita pribadi. Kalau Gustave Flaubert mengatakan perbandingan perang dan damai adalah 13:1, biarlah perbandingan antara perang dan damai dalam hidup kita pribadi tidak seperti itu, melainkan selalu dipenuhi dengan kedamaian. Konflik memang bisa saja terjadi, tapi kalau ada konflik, selesaikanlah dengan kasih dan pengampunan, supaya hidup kita selalu diwarnai dengan kedamaian. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar ya Bapa. Firman-Mu yang mengajar kami untuk hidup dalam kedamaian, berbuat yang baik, tidak kalah terhadap kejahatan, tapi mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Kami akui bahwa hal ini sulit untuk kami kerjakan dengan kekuatan kami sendiri. Karena itu kami mohon kekuatan-Mu Tuhan untuk memampukan kami. Pimpin kami Roh Kudus, kuasai hati kami, supaya hidup kami memancarkan kasih-Mu Tuhan, dan hidup kami selalu dipenuhi dengan perdamaian. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkatilah kami semua di sepanjang hari ini, dalam segala tugas aktivitas kami, dalam studi, dalam pekerjaan, dalam usaha, pelayanan, dan dalam segala hal. Biarlah berkat Tuhan dicurahkan, dan hidup kami selalu berkemenangan. Kami berdoa membawa setiap pergumulan kami masing-masing, setiap permohonan doa yang disampaikan. Lawatlah ya Tuhan, nyatakan kuasa pertolongan dan mujizat-Mu bagi setiap kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Tuhan memimpin kami dalam penggenapan rencana-Mu yang baik dan sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.